Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pembelajaran geografi secara daring materi kelas 12 Wilayah dan Pewilayahan dalam Pembangunan Nasional. Seperti biasa, sebelum mulai pembelajaran pada hari ini, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Untuk pertemuan kali ini, indikator yang akan kita bahas yaitu konsep pewilayahan atau regionalisasi, tujuan pewilayahan, dan manfaat dari pewilayahan. Yang pertama, konsep pewilayahan. Perwilayahan atau regionalisasi diartikan sebagai upaya mengelompokkan bagian-bagian permukaan bumi untuk tujuan tertentu. Misalnya pembagian wilayah menurut iklim, ketinggian tempat, topografi wilayah, dan lain sebagainya. Pewilayahan merupakan upaya mengelompokkan unsur-unsur yang sama dan berbeda dalam suatu ruang. Mengingat lokasi di permukaan bumi jumlahnya yang tidak terbatas, maka lokasi tersebut harus dikelompokkan sesuai kriteria tertentu. Untuk dapat menentukan pewilayahan atau regionalisasi suatu wilayah di permukaan bumi menggunakan kriteria geografi dengan aspek-aspek tertentu yang lebih menonjol dibandingkan aspek lainnya di wilayah tersebut. Pewilayahan merupakan proses penentuan suatu wilayah dengan menarik batas berdasarkan kriteria tertentu. Pewilayahan merupakan suatu cara menggabungkan atau menggolongkan berbagai wilayah ke dalam satu bentuk baru. Pewilayahan berdasarkan fenomena geografis diartikan sebagai upaya mengelompokkan bagian-bagian permukaan bumi untuk tujuan tertentu. Contohnya, pewilayahan berdasarkan fenomena geografis adalah wilayah pegunungan, wilayah dataran rendah, dan wilayah perairan. Bisa Anda semua membedakan antara wilayah dengan pewilayahan? Kalau wilayah merupakan suatu area yang punya karakteristik atau sifat khas tertentu yang membedakan dengan wilayah yang lainnya, itu wilayah. Kalau perwilayahan atau regionalisasi merupakan proses penggolongan wilayah berdasarkan ciri-ciri dan kriteria tertentu. Perwilayahan adalah upaya untuk membagi-bagikan permukaan bumi ke dalam sebuah wilayah-wilayah untuk tujuan tertentu. Nah, nampakkan perbedaan dari wilayah dan perwilayahan. Kemudian, yang kedua, tujuan dari pewilayahan. Tujuan dari perwilayahan di tiap-tiap negara memiliki tujuan berbeda, karena tiap-tiap negara memiliki karakteristik yang berbeda. Pewilayahan di Indonesia didasarkan pada sumber daya di tiap-tiap daerahnya. Dengan demikian, pembangunan dapat direncanakan dengan baik dan merata ke seluruh wilayah. Tujuan pewilayahan di Indonesia yang pertama yaitu untuk meratakan pembangunan di semua wilayah, sehingga dapat mengurangi kesenjangan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Yang kedua, tujuannya yaitu memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan pada tiap daerah. Yang ketiga, tujuan dari pewilayahan yaitu mensosialisasikan berbagai program pembangunan kepada aparatur pemerintah dan masyarakat serta para pengusaha. Indikator yang ketiga yaitu manfaat dari adanya perwilayahan. Yang pertama, membantu memisahkan sesuatu yang berguna dari yang kurang berguna. Yang kedua, mengurutkan keanekaragaman permukaan bumi. Yang ketiga, menyederhanakan informasi dari suatu gejala atau fenomena di permukaan bumi yang beragam. Yang keempat, memantau perubahan-perubahan yang terjadi baik gejala alam maupun manusia. Sekian pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Untuk tugasnya seperti biasa, catatlah pada buku catatanmu tentang pembelajaran pada pertemuan kali ini. Kemudian kemukakan pendapatmu sendiri apa itu definisi dari perwilayahan.
Sekian pembelajaran pada hari ini, semoga Ananda semua dapat memahami materi yang Bapak sampaikan. Jika ada yang kurang paham, silahkan bertanya pada kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.